Oke, siapkan langsung. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai diskusi kita. Ini nama yang hadir. Kalau sesuai, ada yang nama yang nggak sesuai, saya harap namanya di setting sesuai ya. Ini kelas B ya. Jadi aturannya kita diskusi. Saya akan mengacak nama kalian. Jadi pakai situs ini. Ada situs namanya random.org. Nama Anda saya masukkan ke sini. Ya, nama-nama Anda saya masukkan ke sini. Kemudian saya random. Nah, saya kocok. Nah, nama-nama ini Anda persiapkan. Yang belum tak perlihatkan, sorry. Belum tak share. Nah, sorry, belum saya presentasikan. Oke, start. Ya. Oke. Ya. Sudah tampak layar ya di saya ya. Bisa pakai chat ya. Kalau menjawab apa pertanyaan saya, nggak pakai suara dulu ya supaya tidak bising. Kemudian Anda tinggal chat. Nah, 1-2 orang ngomong sudah Pak, sudah keluar. Oke, khawatirnya nggak tampil. Ya ini sudah tampil ya. Oke, sudah tampil ya. Oke, nah gini kan ada Yusuf aja sudah Pak. Oh, berarti oke. Nah, berarti sudah terekam, masuk live-nya sudah. Nah, sekarang nama-nama ini persiapan aja gitu ya. Jadi nanti Anda dapat urutan Ahmad Fajar yang pertama. Nah, saya buka daftar pertanyaannya ya. Daftar pertanyaan seperti ini. Oke. Jadi kita berdiskusi ada 4 bab, tapi saya ambil dari buku lain ya. Dari buku lain, bukunya cukup bagus, tapi sebenarnya hampir sama apa penjelasan saya sebelumnya. Hanya ketambahan materi yang sekarang ini ada 2 materi yang berbeda. Tapi sebenarnya nanti Anda akan bisa menjawabnya. Oke, saya gini aja sudah besar ya. Oke, pertama saya panggil Ahmad Fajar Rustan, hadir tadi kayaknya belum ya. Belum ya? Halo, Ahmad tadi belum ya? Oke, kita lewati. Ahmad tadi kan oke. Tidak saya nilai dulu ya. Yang sekarang pokoknya Anda akan saya ajak diskusi. Satu orang punya kesempatan. Hida Muhimatul Husna. Ada? Kayaknya tadi belum saya panggil. Ada tadi Hida. Ada, Pak. Oke, Hida. Perhatikan ini. Pertanyaan ini. Anda boleh nyontek ya, istilahnya nyontek itu pakai searching, boleh pakai apa terserah. Tapi kalau bisa apa yang terlintas di Anda sampaikan aja gitu. Untuk menguji pengetahuan Anda juga. Saya tanya, apakah etika itu? Apa etika itu? Bisa dijawab? Tidak? Halo? Mana ini suaranya tadi? Halo? Loh, tidak? Suaranya muncul? Mana tadi tidak? Tidak. Halo? Iya, Pak. Oh, ya. Iya. Sudah lihat layar saya tadi? Ya, sudah, Pak. Oke, kan kelihatan ini ya. Pertanyaannya. Sudah, Pak. Ya, kita mengulas beberapa pertemuan kita yang pertama. Tapi nanti ada tambahan memang. Apakah etika itu? Menurut kamu etika itu apa? Etika itu identik dari sifat seorang, Pak. Sifat seorang manusia. Baik buruknya. Baik. Apa sama dengan akhlak gitu?
Sama, Pak. Sama. Moral. Karena ada dua kata yang berbeda. Ada moral, ada etika. Coba dilihat RPA-nya dulu lagi. Etika itu Kalau adalah kalau saya searching juga etika sama dengan moral juga, Pak. Nilai moral. Materi yang saya pernah berikan sudah di-download dulu kan. Pertama kan ada etika adalah kayaknya kurang tepat ya. Kalau ada definisi yang lebih enak, coba kamu definisikan atau dengan kata-katamu sendiri yang lebih orang mengatakan kamu nggak tahu etika gitu kan, misalkan gitu. Terus ditanya, memangnya etika itu apaan gitu kan? Tata krama, Pak. Tata krama, orang Indonesia mengatakan tata krama. Nah iya, itu kan nama lain, definisi. Kalau ditanya apakah etika itu gitu kan, bukan apa nama lain dari etika, bukan. Apakah etika itu, berarti Anda harus menjawab ya. Cara menjawabnya apa gitu. Mesti dalam bentuk kalimat gitu ya. Apa etika itu? Bahasa Inggrisnya etik. Tidak sama dengan moral. Tingkah laku, Pak. Nah ya jangan satu kata gitu. Jangan satu kata. Oh, definisi ya, Pak? Iya. Definisi ya, Pak? Cara menjawab kalau ada pertanyaan itu, apakah etika itu definisikan gitu. Etika merupakan tingkah laku. Iya. Merupakan tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaulan manusia dalam lingkungan sosial. Nah, gitu kan. Jadi itu definisi, salah satu definisi. Memang akan muncul definisi yang lain. Jadi kan tingkah laku yang berlaku dalam apa tadi? Di dalam masyarakat. Dalam standar yang mengatur pergaulan manusia. Oh, ya boleh. Dalam kelompok. Oke, bisa ya. Jadi standar, ada kata-kata standar pergaulan dalam masyarakat ya, dan seterusnya. Oke, bisa. Tapi mungkin ada kalimat yang lain. Kadang-kadang definisi setiap tokoh atau setiap ahli di bidang etika itu memberikan definisi yang berbeda-beda. Nah, nantinya Anda harus bisa menyimpulkan. Jadi kalau nanti dalam skripsi, dalam hal lain, misalnya etika menurut si A pada tahun sekian, karena definisi etika itu berkembang. Ya, etika semuanya juga harus pahami ya. Jadi setelah ada tanya jawab ini saya tambahkan. Berarti Anda sudah bisa menunjukkan dari satu kalimat. Cuman kemudian Anda harus begini ya, harus punya pengertian bahwa setiap definisi itu kadang berlaku berbeda pada setiap tahunnya. Kenapa? Makanya kalau Anda menulis karangan itu biasanya etika menurut profesor ini atau menurut tokoh ini, menurut ahli ini pada tahun sekian, beda tahun itu akan beda definisi, beda tahun beda definisi. Kemudian biasanya penulis akan menyimpulkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan. Harus terbiasa, tidak boleh langsung tiba-tiba mendefinisikan atas nama kita sendiri. Kemampuan untuk anak S1 tidak boleh. Makanya saya jumpai dalam skripsi atau dalam paper yang tulis mahasiswa, itu kan kadang-kadang sering ditulis tidak satu. Anda harus mencari minimal beda masa. Jadi kalau Anda ada satu istilah yang mau Anda definisikan, itu cari yang berbeda tahun, yang agak jauh. Jadi pada tahun, katakan tahun 2000, kemudian 2005, 2010, 2015, misalkan gitu. Itu si A mengatakan ini dalam bukunya ini atau dalam papernya ini. Kemudian kamu menyimpulkan, sehingga nanti suatu ketika namamu akan disitasi juga sama orang. Menurut Hida misalkan yang menurut Pak Syahid, misalnya Syahid zaman tahun 2020 mengatakan bahwa etika adalah gitu kan. Namamu akan dikenang. Gitu. Ya usahakan begitu ya. Pak Syahid ya memang kadang-kadang namanya belum bisa disitasi. Memang paper atau
atau tulisan bimbingan yang lain memang ada yang citasi, tapi kalau yang bisa seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, mengapa sih etika itu penting dipelajari? Menurut kamu gimana? Halo, suaranya kok hilang? Apa kamu hilang orangnya? Oh, enggak, Pak. Oke. Mengapa penting ya? Mengapa penting etika itu ya? Kenapa penting dipelajari? Menurut kamu kenapa? Karena etika itu sebagai pedoman ya, Pak, untuk tiap tiap orang. Jadi suatu sorotan mungkin ya, Pak. Apa bedanya dengan peraturan atau tata tertib? Jadi ini ada namanya kode etik, sorry. Ini kan ada kode etik ya. Jadi etika itu kemudian ditulis dalam bentuk kode etik. Etika itu ditulis dalam bentuk kode etik. Sekarang saya tanya, beda nggak dengan peraturan dengan tata tertib? Beda, Pak, menurut saya. Kan kalau etika tuh ya, etika tuh secara otomatis dari tiap diri orang. Jadi kalau peraturan kan orang-orang hanya patok dari peraturan. Kalau etika kan tergantung tiap orang. Kalau dia orangnya udah jadi sananya baik, ya. Enggak, dari aspek begini. Apakah kalau kode etik dilanggar ada sanksinya enggak? Ada, Pak. Apa sanksinya? Berupa apa? Gimana, Pak? Kalau seseorang melanggar kode etik, jadi ada kode etik seorang wartawan, kemudian ada seorang wartawan melanggar kode etik kewartawanan, dia dapat sanksi apa? Mungkin awal berupa teguran mungkin ya, Pak? Ya, terus jadi sanksi, teguran, terus apa selanjutnya? Kalau setelahnya dia masih melanggar kode etika, mungkin bisa kayak turun surat SP gitu, Pak. Makanya tadi saya katakan kode etik dengan peraturan dengan tata tertib, atau kita nggak usah ngomong tata tertib ya. Apakah sama kode etik dengan peraturan? Kan kamu tadi jawab tidak sama ya? Sama atau? Iya, saya jawab tidak sama. Tidak sama. Kemudian saya tanya, kalau seseorang melanggar kode etik, sanksinya apa? Jika masih awal bisa berupa teguran, Pak. Teguran. Ya. Benar ditegur? Kalau peraturan, kalau melanggar peraturan? Peringatan. Kalau mungkin tergantung standarnya, kan tiap perusahaan mungkin ya, Pak. Dia punya standar ya pelanggaran. Kalau ringan mungkin masih ya teguran, peringatan. Kalau sedang biasanya SP. Kalau udah ya kan berarti kan sama. Bentar, kalau kamu jawab ini, berarti kode etik sama peraturan sama-sama dapat peringatan. Oh, kamu melanggar kode etik, tak peringatkan. Oh, kamu melanggar peraturan, tak ingatkan. Berarti kode etik dan peraturan sama dong. Iya, sama, Pak. Oh. Tadi katanya ngomong nggak sama kode etik dengan peraturan. Setelah menyimpulkan dari pertanyaan dari Bapak. Jadi harus coba ya. Coba, oke. Kamu seperti itu. Saya coba pendapat yang kedua siapa? Udah, kamu mood lagi. Yang kedua siapa ini? Diskusinya model begitu. Yang kedua ini Salsabila Elisa. Halo, Salsabila Elisa. Mana suaranya? Ya. Iya, Pak. Menurut kamu tadi apakah sama kode etik dengan peraturan? Halo? Mana suaranya ini? Putus? Putus kah? Enggak ya? Salsabila. Mana Salsabila? Nah, ini masih. Suaranya mana? Pertanyaannya masih ngarang jawaban. Sebentar, Pak, ya. Apakah sama kode etik dengan peraturan? Kode etik
Sama tidak? Sama, Pak. Sama. Kode etik sama Iya. dengan peraturan. Wah, ini kok bisa sama? Kok bisa sama? Dihargai lah pejabat jurusan. Kok bisa sama? Kenapa? Kok bisa sama? Karena kode etik yaitu peraturan yang tertulis. Kode etik peraturan yang tertulis. Nah, peraturan juga kan tertulis kah? Ayo. Nah, ini harus tahu perbedaannya. Berarti kalau perbedaannya berarti nggak membaca lebih detail atau Anda nggak mengeksplor pengetahuan tentang mata kuliah ini kan gitu. Kalau saya katakan tidak sama, mengapa? Misalkan. Oke. Jadi kode etik itu tidak sama dengan peraturan. Kenapa? Nah, saya tanya lagi, kalau orang melanggar kode etik itu kena sanksi. Berupa apa? Kalau peraturan dilanggar, maka sanksinya berupa apa? Bisa jawab? Halo? Aduh, ini kok putus ini kayaknya. Oke, lanjut yang ini, Nur Ainia. Nanti putar kembali lagi. Nur Ainia. Iya, Pak. Saya katakan bahwa kode etik dan peraturan itu berbeda. Iya. Ya. Sekarang Iya. saya tanya, kode etik kalau dilanggar, sanksinya berupa apa? Kalau peraturan dilanggar, itu sanksinya apa? Kalau kode etik sendiri itu kan merupakan itu apa peraturan tertulis yang mengikat dan memiliki sanksi. Kode etik itu. Berarti Iya. sama. Berarti kode etik dengan peraturan sama ya? Iya. Wah, ini semuanya mengatakan sama. Ini. Siapa yang tidak mengatakan sama? Nah, ini oke, saya luruskan dulu. Berarti punya pemahaman yang keliru semua ini rata-rata. Kode etik itu tidak sama dengan peraturan. Ya, kode etik itu tidak sama dengan peraturan. Ya, kalau kode etik, ya kode etik itu bisa dikenakan namanya sanksi moral. Ya, tetapi kalau peraturan bisa disanksi, ya, disanksi dengan berupa bentuk dari pertanggungjawabannya. Jadi misalkan sanksinya dia melanggar peraturan, tidak masuk kerja, atau dia terlambat masuk. Terlambat masuk kerja itu peraturan, itu aturan. Jadi masuk kerja jam 7.30, pulang jam 4 sore, misalkan gitu. Kalau seseorang misalkan datang jam 8, dia tidak melanggar kode etik sebetulnya, tapi dia melanggar peraturan. Sanksinya apa? Sanksinya misalkan uang makannya tidak diberikan, dipotong. Ya, misalkan ada uang makan, 1 hari uang makan itu karena terlambat masuk, ya, masuk awal, maka dipotong 50%, itu sanksi. Kalau kode etik dilarang, misalkan ya, membuang sampah sembarangan, misalkan, karena lingkungannya di rumah sakit, Maka kalau ada orang seperti itu ya bisa ditulis. Jadi dia disanksi. Disanksinya apa? Bisa ditulis ini. Daftar orang-orang yang terbersih, urutan orang-orang yang terbersih di lingkungan kita, ditulis yang paling bersih. Atau misalkan gini, harus rapi. Itu bukan bisa jadi peraturan, bisa jadi kode etik juga bisa, tergantung. Tapi kalau misalkan dia memang harus berpakaian yang rapi, kalau dia nggak rapi nanti disanksi moral. Ditempelkan aja bahwa nama-nama berikut urutannya yang paling rapi dengan tidak rapi itu ini.
gitu. Wah, saya paling rapi. Oh, yang nggak rapi di bawah. Berarti ya istilahnya dapat sanksi moral. Sanksi moralnya gimana kan gitu ya. Ya dia dikatakan bahwa dia tidak baik, tidak rapi, tidak bersih misalkan. Itu sudah sanksi moral dia. Semua orang tahu kalau dia enggak bersih, dia enggak rapi. Bisa jadi semacam itu. Ya, itu kode etika. Kalau dimasukkan, tapi kalau itu misalkan peraturannya menjadi begini, harus menggunakan pakaian seragam. Nah, kalau seragamnya enggak dipakai, dia melanggar peraturan perusahaan. Ya, dia datang tidak pakai baju seragam, melanggar namanya. Tapi bukan melanggar kode etik, melanggar peraturan. Jadi bedakan kode etik dengan peraturan. Sanksinya jelas ditulis nanti misalkan, potong gaji misalkan. Atau beberapa kali pelanggaran maka Anda akan dikeluarkan. Tapi kode etik tidak bisa mengeluarkan seseorang secara langsung. Tapi kalau memang sangat berat dia melanggar kode etik berkali-kali, bisa juga dikeluarkan sanksinya. Tapi tidak tertulis memang. Kode etik tidak tulis, kalau Anda melakukan ini, maka ini enggak. Itu masuk ke peraturan, bukan ke kode etik. Ya, namanya etika. Ya, dia apa yang seharusnya. Etika itu apa yang seharusnya, tidak boleh mengganggu orang lain ya. Etika. Baca lagi ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi yang tadi agak gagal nomor 1. Tetap orang yang sama. Apa tadi? Barusan apa tadi? Aduh, lupa saya. Nur Aini ya tadi ya. Halo, siapa? Iya. Oh, Nur Aini ya. Oke. Pertanyaan berikutnya enggak meningkat ini. Kelas kemarin bisa bagus itu. Oke, mengapa etika bisnis menjadi sangat penting? Sekarang kita ngomong etika bisnis. Bukan etika secara umum ya. Tadi kan etika secara umum ya. Sekarang kita masuk ada etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Mengapa penting? Karena dalam dunia bisnis itu etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Dan etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Contoh etika bisnis kayak apa sih? Contohnya aja sih. Kasih contoh. Sebentar, Pak. Contoh etika bisnis kayak apa? Seperti apa? Menyebutkan nama, berdiri saat berkenalan, mengucapkan terima kasih, gitu Pak. Itu etika bisnis. Iya. Yang lebih bagus lagi dari contoh itu? Ketika kita menghadiri suatu acara bisnis, kita jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya mengucapkan terima kasih sudah datang gitu pada acara bisnis perusahaan. Oke, sekarang saya tanya, kamu pernah belajar Sirah Nabawi ya? Sudah belajar? Sirah Nabawi? Oke. Sekarang Rasulullah itu pebisnis atau bukan? Pedagang atau bukan? Iya, pedagang. Rasulullah mencontohkan nggak etika dalam berdagang? Mencontohkan. Iya, apa? Etika beliau apa kalau dalam berdagang? Etika Rasulullah SAW kalau berdagang bagaimana? Yang paling menonjol? Berkata jujur. Berkata jujur. Jujur tentang apa? Tentang barang dagangannya. Nah, itu contoh. Jadi penting nggak misalkan orang itu mengatakan bahwa barang ini tidak baik. Ini barangnya KW1 Pak. Kalau ini KW2. Kalau ini KW3.
Penting nggak? Iya, Perlu nggak? penting. Perlu. Jadi diberitahu ya. Nah, itu Iya. namanya salah satu contoh etika bisnis. Ini kalau Anda beli kekurangannya ini disampaikan, perlu disampaikan nggak? Kalau ini kekurangannya ini kelebihannya, ini kekurangan, gitu ya. Lebih banyak Iya, mana perlu orang? disampaikan. Lebih banyak mana orang kalau dalam berbisnis itu? Ataukah banyak nggak orang yang tidak menyampaikan kekurangan dari barang yang dijual? Ada beberapa sih, Pak. Ada ya. Itu yang tidak baik kan gitu ya. Iya. Jadi penting kalau dia jujur, efeknya apa tadi? Akan Karena apa? Tadi saya jawab tadi apa? Oke, kembali ke Sirah Nabawi tadi loh ya. Kamu baca karena kejujurannya Rasulullah itu, dagangannya bagaimana? Dagangannya yang dari Ibunda Siti Khadijah itu kan dibawa berkah. Kenapa? Berkah. Dagang, iya. Loh. Nah, iya kamu katanya sudah baca Sirah Nabawi. Efeknya Rasulullah tadi jujur. Akibatnya bisnisnya bagaimana? Berkah itu bisa diukur nggak? Sesaat. Yang nampak akibat jujur. Yang nampak. Nggak bisa jawab. Nggak baca. Ayo dipelajari lagi. Sirah Nabawi dipelajari lagi ya. Jadi dalam Sirah Nabawi itu disebutkan bahwa dagangannya laris sehingga Rasulullah itu lebih cepat pulang. Jadi diperkirakan kan gitu ya, dagangannya itu ini mestinya misalkan 1 bulan. Tetapi ternyata nggak sampai sebulan kok sudah selesai karena dagangannya habis gitu. Contoh lain ya. Oke, cukup. Sekarang nomor 3 ganti ya. Oke. Iya, Pak. Belajar lagi ya, banyak belajarnya, banyak kekurangannya kamu. Tapi tadi Nur ya? Iya. Nurul Hidayah. Mana Nurul Hidayah? Nurul Hidayah. Iya, Pak. Suaranya kok agak ya? Nggak apa-apa. Apa yang dilakukan organisasi? Soalnya lagi di tempat. Oke, nggak apa-apa. Apa yang dilakukan organisasi atau perusahaan, ya, organisasi dalam kurung perusahaan, ya, untuk meningkatkan etika bisnis, supaya etika bisnisnya itu lebih baik. Nah, menurut saya, Pak, yang dilakukan sebuah organisasi itu untuk membentuk etika bisnis yang baik, yaitu dengan cara membentuk sebuah peraturan atau norma dan perilaku karyawan dalam menjalin hubungan baik dengan klien atau perusahaan lain, ataupun atasan, rekan kerja, ataupun pemegang saham yang ada di kantor tersebut atau pihak luarnya. Ya, jadi etika itu disandingkan dengan peraturan. Jadi berarti kan kode etik yang tadi itu tidak bisa, hanya kode etik saja tidak bisa, peraturan saja tidak bisa. Itu ya, menurut kalau saya simpulkan dari pendapat. Oke. Jadi ditingkatkan dengan memunculkan peraturan-peraturan ya. Oke, nomor 3. Oke, apa ini di mute lagi? Oke, ganti karena sudah jawabannya kalau sudah pas ya, berarti ya lompat gitu. Oke. Berikutnya Vina Yusnita. Vina? Iya, Pak. Oke, Vina. Iya. Sekarang saya tanya gini, apa tanggung jawab sosial perusahaan? Kalau kamu kenal ada istilah namanya, kalau bahasa Inggrisnya itu namanya CSR atau Corporate. Pernah dengar nggak Corporate Social Responsibility namanya? Respon pakai bahasa enggak ya? Bahasa Inggris kadang-kadang. Oke, gini aja nanti kita cari. Sosial. Ini. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan? Menurut kamu apa? Nah, menurut saya, jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu
kebijakan yang diambil suatu perusahaan yang berguna untuk menemukan suatu titik keseimbangan antara perusahaan itu dengan pihak yang terkait, kayak seperti masyarakat, pemerintah, ataupun konsumen, gitu Pak. Contoh sekarang kamu kasih contoh tanggung jawab sosial itu, misalkan bank, kira-kira dalam bentuk apa tanggung jawab sosialnya bank? Misalnya dalam pemegangan saham gitu Pak. Tanggung jawab sosial. Oke, gini. Saya kasih contoh yang paling gampang. Biasanya di buku-buku jelaskan. Perusahaan rokok itu punya tanggung jawab sosial. Pasti lebih besar tanggung jawab sosialnya. Ya. Kira-kira kalau Anda pemilik perusahaan rokok, Anda akan memberikan apa kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Anda? Paling gampang contohnya rokok. Wujud bentuk tanggung jawabnya. Apa kira-kira? Kalau dari segi positifnya, itu perusahaan itu membuka pekerjaan, terus kemudian memutar roda ekonomi yang menghidupi petani tembakau dan cengkeh. Membuat apa? Kalau dari segi positifnya, itu perusahaan itu membuka lapangan kerja, kemudian bisa juga memutar roda ekonomi yang bisa menghidupi petani tembakau dan cengkeh. Masih salah. Jadi gini, bentar. Jadi belum paham tentang tanggung jawab sosial. Makanya sering baca ya anak-anak ini semua ini mahasiswa ini sering baca berita, jangan baca lain-lain gitu ya. Baca berita biasanya dimunculkan sering. Ini bentuk tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan. Perusahaan rokok misalkan. Itu ada CSR-nya. Wujud. Kalau Anda ke kampus sekarang, itu ada gazebo. Siapa yang memberikan gazebo itu? Siapa yang membangun gazebo yang ada di UIN Malang? Anda perhatikan nggak? Halo? Mana suaranya ini? Putus ya? Ya, Bu. Bina, gimana? Gimana, Pak? Yang di kampus itu kan ada gazebo. Tahu gazebo nggak? Ya. Gazebo. Siapa yang membangun gazebo itu? Halo? Mana suaranya? Halo? Halo? Kok putus? Kok nggak ada suaranya ya? Wah, tak putus ini. Oke, lanjut yang berikutnya aja. Suaranya nggak putus. Muhammad Farhanuddin, mana? Iya, Pak. Ya. Gazebo yang ada di kampus, parkir bertingkat. Ya, kalau sekarang mungkin kamu ada beberapa yang sudah baru dibangun. Saintek itu ada. Itu yang bangun siapa? Pihak kampus sendiri, Pak. Berarti kamu pihak kampus yang perhatian. Terus pihak kampus? Ya, yang bekerja sama dengan bank karena ada tulisan BNI dan itu. Jadi yang bangun bukan kampus. Berarti ya perusahaan itu membuat bank, membuat parkiran, membuat itu kan ya. Itu bentuk tanggung jawab sosial mereka. Ya, karena apa? Karena apa kira-kira? Karena pihak bank juga peduli dengan kondisi dengan edukasi, Pak, maksudnya pendidikan gitu. Ya, karena mereka menerima uang itu dari bank, mereka transfer SPP melalui bank tersebut, banyak perubahan. Jadi ada keuntungan yang harus diberikan
timbal balik kepada kampus, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau pabrik rokok itu paling banyak CSR-nya dalam bentuk apa? Yang paling baik menurut kamu? Yang saya tahu itu peningkatan olahraga ya Pak, yang ada di bulu tangkis. Iya, betul. Contohnya pabrik apa? Sebut aja nama, nggak apa-apa merek. Ya, Jarum Pak. Iya. Jadi itu yang menjawab juga nomor 5. Mengapa organisasi tertarik untuk mengembangkan tanggung jawab perusahaan dan etika bisnis yang baik? Untuk apa kira-kira, kalau kenapa sih Jarum kok ngoyo itu yang membiayai itu? Terus ada tanggung jawab sosial tadi gitu. Untuk memberdayakan masyarakat. Enggak, timbal baliknya. Jadi kan gini, dia jual rokok untung. Ya kan? Untung. Tapi efeknya ke orang kan, orang sakit. Gitu kan? Kemudian memberikan beasiswa atau olahraga gitu, membiayai pertandingan. Kira-kira itu balik enggak? Apa yang diterima oleh perusahaan tadi? Apa yang diterima? Umpan baliknya tadi. Keuntungan apa yang didapat? Keuntungan iklan mungkin Pak. Keuntungan keuntungan secara iklan. Loh, enggak, dia kan ngeluarin duit. Dia kan ngeluarin duit iklan pertandingan sepak bola, perusahaan gudang garam kasih iklan sekian miliar, pokoknya ditulis di situ. Itu kan dia kan juga ada dua kepentingan. Pertama dia iklan, kan? Yang kedua tadi tanggung jawab sosial. Kalau dia nggak memberikan sponsor, ya, maka olahraga nggak berkembang. Efeknya tadi, efek dari tanggung jawab sosial dia tadi, kembalinya bagaimana ke perusahaan? Mendapatkan kepercayaan. Itu betul, namanya trust, kepercayaan, bahwa seperti itu tadi kan gitu kan. Jadi dia peduli dengan kesehatan, peduli dengan lain-lain. Jadi agak unik gitu ya. Jadi padahal rokok sesuatu yang tidak baik, tapi dia mengcounter dengan sesuatu yang baik. Jadi ada keseimbangan. Itu namanya tanggung jawab sosial. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kalau saya tanya kalau Anda seorang pengembang perangkat lunak atau Anda punya perusahaan software house gitu, software house, kira-kira Anda mau seperti apa tanggung jawab sosialnya yang paling sesuai? Tanggung jawab sosial saya mungkin lebih memperhatikan efek dari software saya Pak. Apakah nanti mengurangi tenaga kerja manusia atau tidak, dan efektivitas dari software saya itu dengan manfaat yang ditimbulkan nanti kepada masyarakat lebih mengarah ke positif atau mengarah ke negatif. Enggak, konkretnya, dalam bentuk konkret nyatanya seperti apa? Oke, jawabanmu oke, bagus. Ya. Contoh konkretnya apa? Jadi Anda seorang pengusaha besar kayak Bill Gates gitu ya. Ambil contoh aja Bill Gates gitu ya. Oke lah, Bill Gates. Bill Gates itu apa gitu kan? Yang sesuai. Banyak aja, misalkan Pak saya akan dermakan uang saya masukkan ke musola Pak setiap bulan 5 juta. Ya, kan bukan itu. Yang memang kesesuaian, yang kemudian tadi itu memberikan umpan balik ke perusahaan itu jadi bagus, kayak tadi kayak rokok tadi, jadi olahraga, tapi orang akhirnya juga olahraga dan juga merokok, tetap beli rokok. Nah sekarang kalau Anda perusahaan IT, konsepnya seperti apa, kemudian nantinya itu juga kembali gitu loh, kembali ke produk Anda gitu. Contoh konkretnya kayak apa? Tadi kan kalau di kampus tadi gak sibuk, anak itu belajar, seneng bank, berarti nyimpen uangnya nanti di bank ini kan gitu ya. Tapi kalau IT kira-kira Anda kasih apa? Kemudian orang terikat dengan brand, ya, dengan brand yang Anda miliki, itu bisa kembali. Contoh konkretnya bisa nggak kamu memberikan?
Eh, Kalau saya mencontohkan ya Pak, saya akan membuat seperti produk IoT. Produk IoT itu nanti saya kembangkan di pertanian. Nah, maka dari itu pihak-pihak petani akan lebih sering menggunakan produk saya karena produk saya nanti bisa membantu dan mempercepat itu Mbak, proses pertanian. Oke, bagus juga itu, idenya juga bagus. Yang tadi yang pertama juga bagus sebetulnya kan, mengurangi pengangguran karena menggunakan IT banyak menganggur. Berarti kamu memberikan contoh konkret ya, pelatihan misalnya. Ya, pelatihan menggunakan IT. Nah, apa itu kan timbal balik gitu ya. Gratis, pelatihan ini gratis ya. Ya, Oke, sudah bagus, cuman kamu belum mampu memberikan contoh konkret. Tadi yang kedua sudah bagus juga. Oke, sudah bagus. Saya kira apa idenya. Jadi dari sini pemahamannya semuanya insya Allah sudah paham ya. Yang namanya tanggung jawab sosial itu termasuk kode etik dari perusahaannya, bukan orangnya, tapi dari perusahaannya atau dari pemiliknya. Itu kemudian muncul etika bisnis namanya. Etika bisnis yang baik itu sebetulnya CSR itu sebetulnya tidak ada udang di balik batu, tetapi ya ada udang di balik batu. Dia artinya tidak ada makan siang gratis ya. Jadi kita kasih sesuatu ke masyarakat, sebetulnya ada sesuatu di sana, tapi dikemas demikian rupa yang kemasan tadi itu kedua belah pihak itu merasakan sama-sama keuntungan. Itu namanya tanggung jawab sosial. Oke, lanjut. Ini apa lagi yang berikutnya? Supaya bisa ada kesempatan. Fadlir Rahman ada? Halo? Hadir nggak ini Fadlir Rahman? Kayaknya nggak ada tadi ya. Oke, 1, 2, 3 nggak ada Fadlir Rahman. Lanjut ke Ali Akbar. Ali Akbar nggak ada ya? Kayak belum masuk. Ali Akbar. Iya kayaknya nggak ada Ali Akbar. Saya nggak salah kan namanya ya? Saya salah masukkan tadi. Mojok. Ali Akbar nggak? Aulia ada ini kayaknya. Aulia Ananda. Hadir Pak. Ya, sekarang diskusi kita ini. Pendekatan apa yang dapat Anda ambil untuk memastikan pengambilan keputusan yang etis? Jadi gini, ketika ada keputusan yang mau diambil, itu kan ada keputusan yang bersifat etis dan bukan etis gitu ya. Misalkan tadi ada seseorang yang melanggar etika, itu kira-kira pendekatan apa yang Anda ambil untuk bahwa keputusanmu itu juga etis gitu. Jadi ada yang melanggar etis, tapi kemudian Anda sebagai pemilik kadang-kadang mengambil keputusan yang tidak etis kan gitu. Nah, kira-kira pendekatan yang seperti apa sih gitu ya? Keputusan yang etis itu seperti apa sih gitu. Kita aja lah pertanyaannya. Ini di masyarakat ya Pak? Di perusahaan aja, di perusahaan. Jadi ada seseorang karyawanmu, kamu jadi pemilik lah. Kamu pemilik perusahaan tadi, kemudian ada seseorang melanggar kode etik ya, ataupun melanggar peraturan, tapi kamu menghukum seseorang tadi, gitu kan? Tapi bagaimana hukuman yang sifatnya etis? Jangan sampai kamu juga tidak berbuat etis. Seseorang melanggar etika, kamu sebagai pemilik memberikan sanksi, ya, tapi juga nggak etis gitu ya. Nah, saya tanya sekarang, keputusan yang etis itu seperti apa sih? Gitu. Untuk keputusan yang etis sih menurut saya keputusan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat, misal gitu Pak. Di sebuah perusahaan itu ada peraturan di mana di waktu jam kerja itu tidak diperbolehkan untuk mengoperasikan gadget seperti HP. Kemudian untuk sanksinya sendiri di peraturannya tersebut, jika melanggar maka akan
dikenakan sanksi. Sanksi tersebut yakni apa ya, misal diberikan tugas untuk lembur membersihkan membersihkan halaman perusahaan. Misal begitu nggak Pak? Ya, oke. Sekarang gini saya tanya ya, ada suatu berita di suatu media itu, sekolah ini anak-anak bawa handphone, kemudian oleh gurunya disita, oleh pihak sekolah disita, handphonenya disita ya, disita, kemudian pada saat upacara bendera, upacara Senin itu handphonenya ditaruh di depan. Kemudian kepala sekolah bawa palu, itu dihancurkan itu handphonenya siswa itu. Saya tanya, keputusan seperti itu etis atau enggak? Tidak etis. Iya, kenapa tidak etis? Karena keputusan seperti itu terlalu terlihat semena-mena. Karena tidak semua orang memiliki itu kan di sekolah gitu Pak. Tidak semua anak memiliki pemikiran yang benar-benar dewasa. Jadi kita sebagai orang dewasa kita harus mengetahui cara terbaik untuk mendidik anaknya. Kalau itu sudah peraturan gimana? Kalau sudah peraturannya ditulis gini, peraturan sekolah, barang siapa yang membawa handphone, maka handphone tadi akan disita dan dimusnahkan oleh sekolah, misalkan. Peraturan seperti itu etis enggak ya? Kan tadi saya ngomongkan antara peraturan sama etis itu saling mendukung. Jadi mana yang etis? Kira-kira kalau ada kamu bikin peraturan kayak gitu itu etis enggak ya? Kalau menurut saya peraturannya yang tidak etis, Pak. Peraturannya enggak etis. Jadi apa kalimat apa yang paling cocok? Kalau ada siswa yang membawa HP misalkan. Apabila membawa HP, maka HP akan disita selama mungkin 3 hari. Gitu, Pak. Nah, nanti dia bawa lagi kan? Nah, kalau bawa lagi. Dan itu juga dilaporkan kepada orang tua, biar orang tuanya itu bisa menasihati anaknya juga, bisa bersikap tegas kepada anaknya. Orang tuanya itu malah cuek aja nyuruh anaknya kamu bawa handphone ini kan. Jadi anaknya yang masalah, orang tuanya sih malah nggak mau tahu gitu ya. Bawa malah dibekali, malah diberikan iPhone ya, iPhone Pro 12 Pro Max misalkan. Karena orang kaya. Kalau memang begitu diberi batas, kita lihat dulu anak itu jerak apa tidak. Kalau memang itu sudah lebih dari 3 kali melakukan hal seperti itu, maka sanksinya akan berbeda lagi. Misal sanksinya itu HP tidak akan dikembalikan karena sudah berkali-kali diberi hukuman. Nah, ada. Jadi kalau kita ngambil keputusan itu yang bertahap jenjangnya. Tadi ada surat peringatan 1, 2 kan biasanya, terus baru panis. Ya itu nggak boleh langsung panis langsung, nggak boleh, karena kalau itu di pendidikan gitu. Tapi kalau misalkan lalu lintas ya polisi ya tegas langsung gitu ya, bedakan. Oke, berarti kita sudah punya pemahaman ya bagaimana kita memastikan bahwa pengambilan keputusan yang etis itu seperti apa, tidak terlalu merugikan orang terlalu jauh, orang melanggar etika gitu ya. Jadi bawa handphone itu melanggar, kalau itu diwujudkan dalam peraturan, tapi peraturannya juga kemudian menghasilkan sanksi. Nah, sanksinya ini harus disesuaikan. Jadi kita punya pemahaman bersama ya untuk nomor 6. Oke, terima kasih. Sampai ini kita lanjut. Siapa tadi? Maulida. Halo Maulida Khairunisa Arda Putri. Namanya disebut lengkap. Tadi ada ini Maulida ini. Mana Maulida? Maulida. Halo. Maaf Pak, sinyalnya lagi nggak bagus Pak. Oh ya ini sudah ada suara. Oke, segera aja.
tren apa yang telah meningkatkan resiko penggunaan teknologi informasi dengan cara yang tidak etis? Jadi gini, apa sih akibat dari menggunakan teknologi sehingga berakibat orang melakukan sesuatu yang tidak etis karena teknologi informasi tadi. Kira-kira yang terjadi trennya sekarang ini apa yang saat ini? Bisa nggak kamu kasih contoh atau apa? Ini bisa menjawab nggak nomor 7? Meningkatkan risiko penggunaan dengan cara yang tidak etis. Jadi dia berlebih-lebihan itu ya. Dia berlebih-lebihan menggunakan teknologi informasi padahal itu sangat beresiko. Bisa jawab? Halo? Kayaknya putus ya. Halo ya, kayak sinyalnya kurang bagus ya. Oke, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Tidak muncul. Oke, lanjut aja ke sini. Muhammad Mutanifudin. Oke, nah ini soalnya nggak putus ini ya. Yang nomor 7 kira-kira kamu bisa menjawab ini. Maksud dari pertanyaan ini, tren apa yang telah meningkatkan? Yang sekarang ini apa sih? Jadi gini, karena ada teknologi itu, jadi dia nggak sadar bahwa kalau dia menggunakan teknologi itu, justru akan menimbulkan resiko dalam keseharian dia gitu. Bahkan dengan cara-cara yang tidak etis gitu. Itu Pak, kalau menurut saya itu penggunaan kamera buat memata-matai orang gitu Pak. Ya. Ya. Itu meningkatkan privasi orang tidak terjaga lagi gitu. Iya. Tapi begini sekarang, Cina itu memasang sekian juta kamera di sekeliling itu. Kemudian di Inggris, di negara-negara Indonesia sudah mulai beberapa, di Surabaya juga beberapa, tapi ada tempat-tempat tertentu. Menurut kamu itu negara melakukan itu boleh tidak? Kalau di tempat-tempat umum menurut saya tidak apa-apa Pak. Itu untuk meningkatkan keamanan warga. Ya. Yang tidak boleh ini yang tadi di tempat privasi itu. Di privasi, misalkan contohnya di mana ya? Misalkan pasang kamera. Ya kayak di toilet umum gitu. Oh ya jelas kalau yang kalau di toilet ya sudah jelas itu pelanggaran berat itu. Itu ada hukumannya. Enggak yang menyerempet tapi menurut saya itu tidak perlu lah dipasang misalkan. Jadi kamera tadi sama, tapi jangan dipasang lah. Tetap orang nggak suka walaupun bukan telanjang di suatu toilet gitu ya. Tapi itu tetap menimbulkan, itu tidak etis gitu. Kalau di kayak di hotel-hotel gitu Pak, kalau di kamar itu nggak usah dipasang kamera gitu. Loh, iya di kamarnya enggak, tapi di lorong hotel itu dipasang. Kan banyak kejadian kejahatan bisa menyingkap apa yang terjadi. Terakhir itu kan ada perkosaan, misalkan kejadiannya di Thailand atau Taiwan apa itu namanya. Itu kan akhirnya tahu pelakunya siapa gitu kan. Karena orangnya terpantau. Nah, menurut kamu itu boleh nggak? Sah itu nggak di lorong itu dipasang kamera? Etis nggak? Sah Pak, menurut saya. Etis ya? Etis saja. Etis ya? Jadi di lorong soalnya itu, sudah kayak jalan umum gitu Pak. Itu jalan umum. Kalau di kamar nggak boleh. Tapi kalau di lorong hotel, tahu ya lorong hotel ya tahu ya? Tahu. Nggak boleh. Ada kasus. Kadang Pak Said itu tidak memperhatikan banyak. Ada penyanyi terkenal, ada namanya penyanyi lorong. Jadi dia punya apartemen, dia tinggal di apartemen, tapi dia suka merekam aksinya itu, sudah dimasukkan ke TikTok. Dia menyanyi dengan suara keras di lorong tadi. Itu etis nggak ya? Untuk konten TikTok. Kalau menurut saya tidak etis Pak, nanti kayak mengganggu orang-orang di sekitarnya gitu Pak. Suaranya bagus loh tadi. Suaranya bagus.
Coba cari di TikTok itu, suaranya bagus loh, atau di YouTube, suaranya bagus. Tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh ya. Iya, nggak boleh Pak. Nanti kan bisa mengganggu ketenangan orang yang lagi tidur gitu misalnya. Ya, itu kan penggunaan Oke. teknologi ya, penggunaan teknologi smartphone, dia bikin konten di situ. Oke, itu tren-tren seperti itu kan banyak ya, tren-tren seperti itu penggunaan. Itu salah satu contoh. Ya udah, oke, berarti kamu bisa memahami maksud dari pertanyaan nomor 7. Kita lanjutkan berikutnya dengan pertanyaan berikutnya. Ini Hafid, mana Hafid? Hafid Ahmad ada? Hadir? Hafid Ahmad, mana? Halo? Gak ada ya tadi kayaknya. Oh, kok aneh, ada banyak yang gak hadir ya. Ya putar lagi, nanti dipanggil lagi. Betty. Betty, ada? Betty. Hadir, Pak. Oke, Betty. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Ini etika untuk pekerja TI dan pengguna TI. Jadi nanti ini materinya ada, memang nggak saya bagian dulu, saya ingin tahu dulu, nanti bacaannya ada. Ya, nanti setelah kuliah kelas A, kelas B, nanti baru saya bagikan materinya ini. Sampai 4. Karakteristik utama apa yang membedakan seorang profesional dan dari jenis pekerjaan lain, dan apakah seorang pekerja TI dianggap profesional? Jadi saya tanya gini dulu. Apa yang dimaksud dengan profesional, istilah profesional? Menurut kamu nggak profesional kan, sering kadang ngomong gitu. Saya tanya sekarang, profesional itu apa sih? Gitu. Halo? Profesional, iya Pak. Profesional adalah istilah bagi seorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian. Dapat dari mana itu? Definisinya kok unik ya? Profesional dari kata apa sih? Enggak apa-apa. Profesional berarti dari kata dasarnya apa profesional? Ya. Apa? Kata dasar dari profesional. Kata dasarnya. Profesional ada kata dasar, ditambahi onal gitu ya. Profesional. Kata dasarnya? Profesi. Gampang aja gitu ya. Jadi apa maksud profesi? Jadi seorang dia petani yang profesional, bisa dikatakan dia adalah petani yang profesional. Berarti petani itu seperti apa ya? Kalau ada seorang petani dikatakan profesional, entah petani apa saja, petani, tapi dia dikatakan profesional. Berarti petani itu seperti apa ya kalau profesional? Berarti profesional itu kayak yang memiliki keahlian di suatu bidang tertentu. Contohnya kayak petani begitu, Pak. Berarti kalau petani profesional berarti dia benar-benar sebagai seorang petani gitu ya? Iya, yang paham seluk-beluknya sebagai bertani. Ya, jadi gitu, yang disebut profesional itu orang yang menggeluti bidang. Tapi ada kalimat tapi kayaknya terlalu panjang malah jadi kabur tadi. Jadi seseorang yang profesional itu betul-betul mengetahui bidang pekerjaannya. Profesional. Jadi kalau dia petani, dia tahu segala macamnya bentuk itu. Semakin dia tahu lebih banyak bidang yang dia geluti, yang menjadi bagian pekerjaannya dia, profesi dia, itu berarti dia seorang yang profesional. Jadi kalau apakah profesional itu sama definisinya dengan petani yang profesional dengan seorang tenaga kerja IT yang profesional, sama nggak kira-kira? Berbeda, Pak. Berbeda. Makanya tadi ini pertanyaan karakteristik utama apa yang membedakan. Jadi kalau si petani itu profesional, kalau programmer, saya sebut programmer ya, programmer profesional. Kira-kira apa yang nanti ada lagi, misalkan hakim profesional boleh, hakim profesional, pengusaha profesional misalkan, atau apalah lebih spesifik. Apa yang membedakan profesional satu dengan profesional yang lain?
Profesinya Pak, tergantung dari profesi Karakteristik utama itu dari yang membedakan. pekerjaannya ya. Oke. Sekarang gini. Iya. Nah, baru pertanyaannya, apakah seorang pekerja TI itu bisa dianggap profesional atau gini? Seperti apa sih pekerja IT yang profesional itu? Jadi kalau Anda nanti kan lulus itu kan, Anda dianggap, katakan Anda akan dianggap atau Anda, orang lain harus menganggap Anda seorang yang profesional. Seperti apa sih kalau orang TI itu dianggap profesional? Suara saya clear ya? Halo? Kayaknya putus-putus juga nih. Enggak. Anda nanti lulus, Anda akan menjadi seorang pekerja TI yang profesional. Seperti apa gitu? Kalau TI yang mengerti perkembangan teknologi masa kini, yang tahu perkembangan, jadi tidak ketinggalan era di bidang IT pada saat ini, tren saat ini. Berarti tanggung jawabnya lebih besar ya. Apakah ada, kalau pekerjaan TI itu lebih berat nggak dengan pekerjaan yang tidak mengikuti perkembangan? Jadi apa ada nggak pekerjaan, saya tanya, ada nggak pekerjaan atau profesi yang tidak terlalu berkembang? Ada nggak? Tidak mengikuti perkembangan? Ada nggak? Tidak, Pak. Rata-rata semua profesi akan mengikuti perkembangannya. Yang membedakan dengan TI apa tadi? Sama-sama berkembang, tapi perkembangannya seperti apa? TI dengan yang non-TI? Lebih berat mana kira-kira menurut kamu? TI sama non-TI? Lebih berat mana? Lebih berat TI, Pak. Iya, karena perkembangannya lebih cepat gitu ya. Iya. Terus kemudian nanti ditanya gitu, lebih menguntungkan mana? Lebih untung mana antara pekerja TI dengan pekerjaan non-TI? Tadi kan enak, nggak usah ngikuti perkembangan. Oh, kalau yang TI mengikuti perkembangan. Tapi kemudian kembali ke salary-nya atau gajinya, pendapatannya. Gitu kan. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau ditanya seperti itu gimana sikapnya? Atau pendapatnya? Halo? Iya, Pak, lebih menguntungkan yang non-TI. Gitu ya. Apa kalau seperti itu kemudian kamu pindah setelah lulus ya, sudah terpaksa saya di TI, kalau nanti kerja ya saya TI saya buat sambilan, tapi saya kerja yang bukan non TI gitu ya, kira-kira. Nah, ini pendapat setiap orang berbeda. Oke. Pendapat orang akan setiap berbeda-beda. Ada yang, kemudian jadi gini, kembali ke namanya profesi. Saya sebutkan supaya paham. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi kan menjebak untuk mengarahkan pikiran situ. Jadi yang dimaksud profesional tadi memahami pekerjaannya. Dia paham betul apa yang dikerjakan. Yang kedua ini nih yang masalahnya, etikanya yang kedua ini. Dia mencintai pekerjaan. Jadi seseorang walaupun gajinya kecil, tapi karena dia mencintai pekerjaan itu, karena memang itu sudah passionnya dia, maka dia nggak peduli gitu ya. Dia akan nggak peduli. Jadi yang utama itu passion. Kalau passionnya gaji besar, passionnya nggak ada, ya nggak mau. Atau ada gaji besar tapi melanggar aturan, melanggar peraturan. Di non-TI misalnya, Pak itu kerjaannya bikin tambang liar, Pak. Gajinya 250 juta, viral itu di media massa viral. Ada seseorang gadis, ya, kemudian punya pacar, gajinya 250 juta per bulan. Tapi dia tahu bahwa si ini ternyata punya tambang-tambang liar.
Jadi dia digaji, dia dipekerjakan oleh orang tuanya. Ya dia gajinya dikasih 250 juta per bulan. Enggak. Akhirnya dia putus itu. Jadi viral. Mungkin pernah mampir di For You page-nya Anda kalau main TikTok gitu ya. TikTok sih dilihat dari sisi positifnya ya. Ada banyak hal-hal yang bisa dipandang sebagai etika atau dampak-dampak dari yang lain. Nah, Pak Said kok ngikuti ya kebetulan aja terlintas atau di media massa kadang muncul juga di kronologi Facebook saya atau di Twitter saya gitu ya. Media sosial itu bisa untuk amati. Oke, kamu bisa menjawab tentang profesi itu apa, cuman ada satu yang tambahan bahwa profesi itu juga masalah kecintaan nanti arahnya ke kode etik juga gitu ya. Jadi kalau dia nggak sesuai passionnya, dia nggak mau tolak gitu. Oke, lanjut berikutnya siapa kami? Tadi siapa tadi? Tadi siapa ya? Coba saya kasih. Siapa tadi barusan? Halo? Betty, Pak. Betty atau Betty. Betty Faizatul. Iya. Sekarang ini Rodiatus Saada. Halo, ada? Rodia? Ada tadi ya? Halo? Rodiatus Saada? Nggak ada ya? Ini susah nih kalau nggak ada ini. Oh, mana? Oh iya, nggak ada ya? Loh. Oh iya, ini saya kan 2. Tadi 15. Ada 5 orang nggak ada nih. Oke. Berarti lanjut. Tadi bilang jaringannya jelek, Pak. Oh iya, jaringan jelek ya, kasihan lah. Ya susah gini, makanya kan kalau kita mau live ini kan sebetulnya enak loh dengan tanya jawab ini, artinya Anda yang nggak ngantuk, saya juga enak, nggak ngoyon jelaskan gitu kan, terus membentuk opini Anda untuk pemahaman itu lebih mengena. Nah, oke, lanjut ke Rifki. Ada tadi Rifki. Halo. Hadir, Pak. Iya, Rifki. Sekarang faktor apa yang mengubah industri jasa? Sekarang saya tanya, industri itu macamnya ada apa? Berapa saja sih? Ada berapa macam? Kalau dibedakan jadi ada industri jasa sama industri. Halo? Kok putus? Jaringannya kampus ini ya yang nggak bagus. Saya kira bagus lah. Halo? Halo Rifki. Ya Pak, halo Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Oh, suara saya yang putus-putus ya. Makanya itu. Oke, nggak apa-apa. Berarti jaringannya kampus juga nggak bagus ini ya. Mestinya bagus juga harusnya. Atau laptopnya ya, atau softwarenya, atau Facebooknya karena sambil merekam ya. Tapi pokoknya bisa ditangkap ya. Industri itu ada 2. Oke, saya simpulkan aja. Industri itu ada 2. Industri jasa dan industri barang. Sekarang, apa yang membedakan industri jasa itu dengan industri barang? Apa faktor utama apa yang membedakan? Yang harus menjadi poin bagi industri jasa. Untuk industri jasa sendiri itu Pak berhubungan dengan sumber daya manusia yang sudah ada Pak. Jadi berhubungan dengan manusia-manusia yang berkualitas untuk dipekerjakan. Sedangkan kalau untuk industri barang itu berhubungan dengan bisnis barang atau industri tentang barang-barang gitu sih. Sama-sama, barang kan butuh orang yang berkualitas. Ya, kalau di pabrik atau di manufaktur pesawat terbang orang-orangnya nggak berkualitas, nanti bikin pesawat asal-asalan kan gawat gitu ya. Ya kan manufaktur kan dia barang. Apa yang paling menjadikan ciri utama di jadi produk itu ada 2 ya. Produk itu ada 2. Produk berupa jasa, produk berupa barang. Nah sekarang kalau di dalam satu industri itu dikatakan bahwa perusahaan jasa ini sangat profesional. Nah faktor apa itu? Atau apa yang menyebabkan dia dikatakan sebagai industri jasa yang profesional? Ya? Untuk jasa sih mungkin yang tidak terlihat ya Pak, yang tidak bentuk fisik. Ya. Dan untuk barang itu yang bisa terlihat. Jadi misalkan kalau jasa itu misalkan ada suatu perusahaan yang memiliki
pegawai yang berkualitas dan bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Makanya bisa dibilang, waduh, dari perusahaan ini orangnya berkualitas nih, dia memiliki jasa banyak. Sedangkan misalkan industri barang dari suatu perusahaan mengeluarkan barang yang bisa bermanfaat gitu Pak. Jadi bentuknya kalau industri barang itu berbentuk fisik, sedangkan industri jasa itu berbentuk jasa gitu Pak. Nah, Atau iya sih, jasa itu non fisik, kalau barang fisik. Cuman kalau kita memperlakukan jasa itu apa yang paling utama? kemampuannya sih Pak. Sama, Atau barang tadi kemampuan sama. Atau kamu kasih contoh lah, perusahaan jasa yang seperti apa yang paling umum, paling gampang lah kamu. Perusahaan jasa. seperti bank sih Pak. Mungkin industri Bank, jasa. Oke, jasa. Oke, apa yang menjadikan sebuah bank itu dikatakan bank itu baik atau profesional? Yang memiliki tingkat komplain yang paling rendah dan memiliki memiliki prestasi-prestasi banyak, mungkin seperti kayak lebih banyak, mungkin lebih bunganya lebih rendah, atau banyak masyarakat yang tertarik pada suatu bank tersebut gitu sih Pak. Enggak, tadi komplain tadi sebetulnya yang mengarah pada jawaban itu. Komplain itu mengarah pada apa? Komplain itu mengarah pada apa? Masyarakat yang berlangganan dengan bank tersebut sih Pak. Ya, kata lain dari komplain itu berupa apa? Atau bank itu melakukan apa kepada nasabahnya atau pada pelanggannya? Dia melakukan apa? Gitu. Yang paling kan nyimpen duit gitu ya, mana uangmu sudah kan, gitu kan cuman gitu aja. Oke, ini uangmu diambil, kasihkan kan, tapi ada sesuatu, tidak sekedar mana uangmu kemudian tak simpan, ini uangmu kayak gitu. Apa cukup itu? Kalau dikaitkan sama etika sama lain-lain nanti akan mengarah ke sana. Iya Pak, memberikan servis yang terbaik dari setiap itu kata servis. Saya nunggu kata servis. Siapa? Maaf Pak. Apa bahasa servis itu, bahasa Indonesianya apa? Servis ya? Bahasanya apa? Oh, ngomong servis nggak ngerti artinya. Arti tidak bahasa Inggris kan servis itu. Kalau bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Memberikan pelayanan terbaik. Iya. Jadi kalau jasa itu layanan. Jasa itu layanan. Nah, sekarang jasa. Software house itu perusahaan jasa atau perusahaan barang? Ayo. Gimana Pak? Mohon maaf. Software house, ya. Yeah. Software house. Anda seorang pemilik software house. Software house itu, ya kan, industri jasa atau bukan? Atau barang? Jasa Pak. Jasa. Karena memberikan pelayanan. Oke. Kalau itu berupa jasa, sekarang saya tanya, bagaimana pelayanan yang terbaik menurut kamu sebagai seorang pemilik software house? Apa yang kamu lakukan? Ya, satu aja boleh, satu contoh. Ini sih Pak, lebih banyak berinteraksi dengan customer mungkin yang lagi berbisnis dengan kita atau berinteraksi dengan kita, lebih menanyakan, lebih melayani dengan lebih baik gitu sih Pak, supaya pelanggan kita lebih nyaman dengan apa yang ada dalam perusahaan kita. Oke, itu namanya disebut ya, misalkan di software engineering itu ada namanya requirement. Tahu requirement itu apa? Tahu arti dari requirement? Jadi misalnya requirement. Tahu? Software engineering sudah belajar. Requirement. Oh, ya, requirement itu Pak, apa? Macam kebutuhan. Ya. Apa yang dibutuhkan gitu. Jadi spesifikasi.
Kalau kita sedang melakukan requirement mendeteksi atau identifikasi, kalau dalam software engineering itu ada namanya identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan. Ya. Berarti harus seperti apa proses pelayanannya gitu kan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi nanti ini kalau mau dibahas panjang ini ya. Kalau Anda sebagai seorang pekerja TI itu memang harus arah ke pelayanan dan seterusnya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Siapa ini lanjut ini tapi. Oke. Saya kebagian semua ini nanti harusnya. Konita, halo. Konita Izzati mana? Halo. Tadi ada kok Konita ya tadi. Putus ya? Konita. Oh ini ada ini. Konita. Halo. Atau suara saya putus-putus lagi, saya matikan loh. Streaming saya tinggi loh. Kalau enggak, memang enggak bagus ini kampus itu. Jaringannya. Halo. Oh, nyambung ini. Oke. Halo. Enggak nyambung ini kayaknya. Atau suara saya ya. Kayaknya atau gimana ini. Oke, lanjut ke Yusuf Baktiar. Tadi ada Yusuf. Yusuf Baktiar. Halo. Iya, Pak. Saya khawatir saya yang iya, Pak, halo. Di kampus itu ada di kampus tuh saya punya bandwidth besar gitu ya. Halo, Pak. Iya. Enggak, saya pengen ngetes apakah memang bandwidthnya yang nggak bagus atau gimana, coba ya. Kalau dipanggil-panggil bagus Pak, suaranya di sini bisa. Ya. Oke ya, kita coba. Saya mau speed test apakah saya jelek atau enggak ini koneksi saya. Oke. Loh, lihat ini. Anda tampil di layar Anda, saya punya kecepatan 10 untuk downstream-nya. Untuk upload-nya nanti kita coba lihat ya. Sampai speed-nya 10. Oke. Kita coba lagi. Untuk up-nya coba. Up-nya tinggi kok. Loh, kan up-nya kan tinggi, mencapai 5. Nah, berarti kan harusnya streaming saya bagus. Di pojok kanan bawah itu kan, saya bisa speed-nya bisa sampai 1 mega. 7. Oke, berarti kendala bukan di jaringan saya ini ya. Nah, nanti dimarahi yang orang Puskom ini. Oke. Yusuf Baktiar, kita coba pertanyaannya adalah ketika ya, saya ambil aja ya penjelasan ya. Ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, ya, di perusahaan TI, itu masalah etika apa yang paling dominan? Jadi kan tadi kan etika itu kan ada hubungan antara orang-orang yang ada di dalam komunitas. Pernah saya jelaskan gitu ya. Kemudian sekarang pertanyaannya gitu ya. Masalah etika apa? Jadi nggak usah ditanya jawabannya ya. Etika utama apa yang terjadi ketika kita bekerja sesama atau di lingkungan perusahaan TI, yang pasti dia akan sama seperti itu. Jadi beda programmer atau analis. Halo, suaranya kok hilang? Apakah? Ya. Oke, coba. Kira-kira kamu bisa jawab nggak? Apa yang kira-kira terjadi saat Anda berinteraksi dengan sesama pekerja TI di dalam suatu perusahaan TI? Jangan membayangkan. Atau kan sudah pernah ini PKL ya? Pernah PKL? Iya, Pak. Sudah pernah PKL ya? Sudah PKL. Kira-kira PKL-nya di software house atau bukan? Waktu PKL. Di software, Pak. Di software house. Kamu lihat interaksinya
kemudian interaksi antara satu orang dengan orang lain, itu kira-kira ada nggak gesekan masalah etika di antara para pekerjanya? Ada Pak. Apa kira-kira? Kemarin itu perbedaan pendapat itu. Kemudian apa yang timbul? Timbul masalah apa gitu yang terjadi? Yang ada hubungannya dengan etika gitu. Paham nggak? Ya. Yang ingin saya diskusikan ini paham nggak? Bentar. Bayangkan. Nggak bekerja ya, tapi bayangkan orang, atau gini aja, ada kalau di dalam bekerja itu apa yang menjadikan orang itu saling berselisih, kita aja dulu lah. Apa saja faktor utama apa, atau apa yang sering diperselisihkan di dalam mungkin dengar atau apa ini di dalam satu pekerjaan? Perbedaan pendapat itu tadi Pak. Oh iya, perbedaan pendapat tentang apa? Atau enggak, saya tanya tadi kita secara umum aja, secara umum. Kamu pasti sudah pernah mendengar yang sering diributkan kalau kita bekerja itu apa nih? Yang sering kita ribut sama orang lain yang di dalam pekerjaan itu apa? Orang bisa jawab ini sebetulnya. Apa? Anda jualan soto, di sebelah Anda juga jualan soto gitu misalkan. Ribut nggak kira-kira? Ribut. Ya, sebenarnya ribut. Di dalam pekerjaan itu juga ribut. Yang diributkan apa itu? Apa yang diributkan? Nggak tahu. Nggak tahu, mungkin kayak apa? Lebih bagus, kayak punya saya lebih bagus ketimbang punya teman lain gitu. Mungkin. Boleh itu juga termasuk saling membanggakan. Oh, pekerjaan saya lebih baik daripada pekerjaanmu. Tapi ada satu lagi yang mengerucutnya pada satu hal ini, apa itu? Ya, nggak tahu. Oke, biasanya hanya pada masalah salary tadi, pendapatan. Saya bekerja sudah sangat bagus, gitu ya. Merasa bahwa dia baik, tapi digaji atau dikasih bonus yang lebih rendah oleh atasan. Tuh. Yang kedua, beban kerja. Kadang seseorang dikasih beban kerja yang tinggi, satunya kerja. Walaupun bebannya tinggi, tapi kan digaji lebih banyak, bonusnya lebih banyak. Tapi ada orang yang nggak suka juga, gitu. Beban tinggi, stres, dikasih lembur, jarang pulang, dikasih pekerjaan. Ini program ini kamu kerjakan. Ini contoh. Kalau di dalam pekerjaan TI, apakah sama satu modul dengan modul yang lain? Misalkan kamu bikin sistem informasi, ada modul A, B, C, D. Modul A, B, C, D sama nggak bobotnya? Setiap modul. Sama nggak? Beda. Jadi ada 4 programmer, yang satu dikasih modul A, B, yang satunya dikasih ya. Jadi seseorang maju untuk belajar. Kira-kira Anda sebagai pemilik perusahaan tadi memberi honor yang sama atau enggak? Enggak, tergantung ini, tergantung yang. Nah, itu kemudian akan ada yang merasa bahwa, ya kan pasti ada yang merasa enggak? Yang merasa bahwa saya ini, wah, aplikasi saya walaupun modul saya ini walaupun tidak, tapi ini penting, ini front end-nya, front end-nya ini, wah saya ini kan ahli desain, UX-nya saya bagus ini, saya punya desain grafis bagus,
tapi saya kok dibayar sedikit. Memang pekerjaannya kan hanya desain tampilan, nggak terlalu. Kalau yang bagian proses kan rumit, algoritmanya bentuk dan sebagainya gitu ya. Anda merasakan nggak model gitu? Misalnya gitu, apakah mungkin orang merasakan bahwa dia merasa desain ini atau front end ini lebih utama daripada yang lain? Bisa nggak ada orang yang merasa begitu? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah itu timbul gesekan nggak? Timbul gesekan nggak itu? Timbul nggak? Gesekan. Iya, jadi itu akan muncul. Nah bagaimana kan? Ya, tapi nggak bisa dijawab itu. Bagaimana Anda sebagai pemilik bisa membuat adil? Harus mampu memahami karakteristik dari setiap orang. Ada orang yang suka lembur, kerja kebutuhannya banyak, dikasih aja pekerjaan. Oh ini desainnya bagus, dikasih desainnya bagus. Tapi kemudian harus diyakinkan front end itu ya front end, tapi semuanya akan berjalan. Kalau ditanya rumah itu mana yang penting, atapnya, temboknya, lantainya, kan nggak bisa diomongkan karena semuanya menjadi penting. Harus mampu. Ya, hubungan apa yang harus dikelola oleh pekerja itu ya harus saling menghargai gitu aja. Jawabannya gampang. Dan harus memahami, gitu ya. Harus memahami bahwa oh kamu ahli di bidang itu, gitu ya. Saya ahli di bidang ini, ya sudah, gitu ya. Biarkan pimpinan menentukan, pimpinan jika kamu bukan jadi pimpinan bisa tahu. Oke, yang lain mudah-mudahan pahami ya. Maksud dari tiga ini. Oke. Ini yang berikutnya Indana Nuril Hidayah. Ada suaranya mana? Iya Pak. Iya, bening suaranya. Nah, ini coba bagaimana kode etik organisasi profesi, sertifikasi dan perizinan mempengaruhi perilaku etik profesional. Jadi tadi sudah jawab lah, kode etik itu mempengaruhi. Sekarang apakah organisasi profesi itu ya organisasi profesi itu sangat mempengaruhi perilaku pekerja? Mempengaruhi nggak ya? Jadi misalkan gini maksudnya gini. Anda seorang pekerja TI, ya, Anda seorang pekerja TI. Apakah Anda harus ikut suatu organisasi profesi atau enggak? Paham nggak maksud saya? Tahu organisasi profesi IT? Halo? Pekerja itu kan biasanya punya organisasi ya, punya organisasi perkumpulan yang isinya sesama profesi, ya kan? Nah, sekarang itu punya pengaruh nggak terhadap perilakunya orang tadi? Punya Pak. Jadi kalau dia artinya gini sekarang, orang yang bergabung dengan organisasi profesi dengan yang tidak bergabung, baik mana? Menurut kamu baik mana? Yang bergabung Pak. Mengapa? Pertanyaannya kan mengapa? Gitu. Dengan bergabung. Karena memiliki pengalaman yang lebih banyak Pak. Dengan organisasi ya. Kalau dia masuk organisasi itu lebih banyak, gitu ya. Dibanding kalau dia tidak bergabung dengan organisasi. Berarti kan organisasi profesi itu penting ya. Iya Pak. Oke. Sekarang berikutnya sertifikasi. Tahu artinya sertifikasi? Tahu ya sertifikasi ya. Sekarang iya, Pak. Pertanyaannya, seseorang pekerja TI memiliki sertifikasi, ya, dan ada yang tidak. Menurut kamu baik yang mana, yang punya sertifikasi atau tidak? Yang punya sertifikasi, Pak. Oke. Sekarang misalkan begini, kamu pemilik perusahaan sedang merekrut 2 orang programmer. Ada 2 orang programmer mau diambil satu, ada 2 programmer melamar dan Anda mau milih. Yang satunya punya sertifikasi, satunya tidak punya sertifikasi. Tapi begitu diuji,
skillnya itu lebih tinggi yang tidak punya sertifikasi ternyata. Kamu milih yang mana? Yang punya sertifikasi dengan skill standar, yang satunya tidak punya sertifikasi tapi skillnya tinggi. Yang punya skill, Pak. Yang punya skill. Kenapa? Kenapa? Karena lebih bisa diandalkan, kayak lebih bisa diandalkan. Nah, terus sekarang apa gunanya sertifikasi kalau gitu? Apa gunanya sertifikasi itu dibuat orang, diciptakan orang? Untuk memastikan kompetensi seorang, Pak. Untuk memastikan kompetensi seseorang. Tapi apakah bisa menggambarkan kualifikasi dari seseorang sertifikasi itu? Tidak, Pak. Karena apa? Kompetensi itu jelas. Tapi kalau kompetensi jelas, saya pernah ikut sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kan 1, 2, 3 itu ada kompetensi 1, kompetensi 2 sampai 10. Ya. Iya, Pak. Kemudian dia diuji kompetensinya itu. Ternyata, kalau saya dulu lulus sampai 10. Tetapi ada yang lulus hanya sampai 7 kompetensinya itu. Jadi dilihat dulu, sertifikasinya dilihat. Dibuka di belakangnya biasanya ada punya kemampuan. Jadi kalau misalnya sertifikasinya di bidang database misalnya. Dia menguasai ini, mampu. Ternyata yang nomor 8, 9, 10 kurang. Jadi dilihat dulu gitu ya, dilihat dulu sertifikasi itu sampai di mana. Kalau dia sampai 10, berarti dia memenuhi standar. Sebetulnya kalau memang seperti itu, kalau dalam penerimaannya dibutuhkan seseorang yang memiliki sertifikasi ini, punya kemampuan ini, atau yang tidak punya sertifikasi. Nah, tinggal diuji aja. Kalau yang punya sertifikasi ternyata kompetensinya sampai 10 juga. Yang ini juga kalau memberikan ujian ya sesuai kompetensinya, jangan dibandingkan yang berbeda. Jadi diuji di luar kompetensinya, ya jelas kalah sama yang misalkan kebetulan si pendaftar tadi itu memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh si yang punya sertifikasi. Jadi harus jelas. Ya, etikanya adalah Anda tidak boleh menyepelekan masalah sertifikasi. Jadi pada saat Anda menguji ya harus sesuaikan. Paham ya? Halo, apa itu sih namanya? Ya, Pak. Paham, Pak. Jadi semuanya juga begitu ya, semuanya juga gitu. Jadi nanti dalam hal bekerja, kalau sudah bekerja, ikutlah organisasi profesi. Kalau nanti itu ambil sertifikasi kalau memungkinkan. Biasanya tapi agak mahal sih, tapi diusahakan Anda bisa. Kalau memang Anda pemilik perusahaan besar, terus besar, untuk bisa mengikat karyawan tadi supaya nggak lari kemana-mana ya sekolahkan. Kamu sertifikasi CCNA ya, jaringan. Kamu sertifikasi ini dapat, tapi ya kamu nggak boleh keluar dari perusahaan ya. Gitu. Nah, dikasih bonus. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini, nah, akhirnya apa? Senang dikasih sertifikasi, dia akan meningkat dan gitu. Itu mempengaruhi perilaku etis ya. Oke, semuanya juga. Oke, sekarang masih ada waktu ya. Tapi kamu terlambat. Lukiana ada di mana Lukiana? Iya, Pak. Oke. Saya, Pak. Lukiana, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kepatuhan? Bagaimana? Oke, ini kakak ribet. Oke, kita lanjut yang ini ya. Oke, seandainya, tapi pertukaran utama seandainya Anda kerja di suatu perusahaan, ya, Anda kan bagian IT dan Anda memegang penuh tanggung jawab terhadap database. Masalah etika apa yang muncul? Terkait dengan keamanan data? Apa yang muncul kira-kira? Jadi Anda pegang database ini, datanya ini. Nah,
Masalah etika apa yang terkait keamanan. Gampang nih, gampang nih. Ini menjaga penuh kerahasiaan data dari kebocoran. Iya. Itu masalah etika, memang masalah etika. Jadi masalah etika itu seperti itu nggak boleh kita membocorkan. Misal, apakah fingerprint atau fingerprint ya, di kantor itu ada fingerprint, orang fingerprint gitu ya. Oke. Kemudian kamu membuat satu aplikasi yang bisa menampilkan kapan dia muncul jam-jam masuknya. Itu etis atau enggak etis? Berdasarkan apa? Dari database-nya gitu, Pak? Ya, database-nya kan fingerprint masuk, ada orang yang masuk jam, misalnya jam kerjanya jam 7.30. Ada yang tiba-tiba absen jam 6 pagi. Jam 6 pagi absen ya. Terus ada yang absennya memang jam 7.30. Ada yang absennya 7.29. Ada yang jam 8. Ada yang jam 9 misalkan. Tapi dari kamu tampilkan semua nih, apa itu kamu tampilkan. Menurut saya sih enggak etis sih, Pak. Itu karena itu kan termasuk data yang di database, jadi tidak etis untuk ditampilkan ke umum. Jadi baiknya itu kalau ada kayak orang-orang tertentu atau instansi tertentu yang kayak mengurusi untuk masalah jadwal gitu itu baru boleh. Tapi kalau untuk umum yang langsung ke semua karyawan itu nggak etis. Jadi di UIN Malang itu, Anda mungkin tidak tahu, kalau Anda skripsi tidak tahu, itu ada satu link URL yang menampilkan kapan karyawan atau dosen itu hadir. Muncul tulisannya itu. Ada yang jam 5 subuh itu ada yang rekod. Ya, ada yang jam 8, jam 9, macam-macam. Dan itu bisa diakses orang dimanapun, siapapun, tanpa perlu login. Jadi itu yang kamu katakan tidak boleh ya. Ya, Pak. Saya setuju, artinya itu masalah privacy seseorang. Jadi seharusnya harus dibuat seperti apa? Apakah tetap harus menampilkan? Perlu nggak menampilkan bahwa orang ini hadir atau tidak? Tanpa menyebutkan jamnya. Kalau menurut saya sih mungkin perlu, kalau misalnya namanya aja sih nggak masalah gitu loh. Kalau misalnya sampai ke jam kan dikhawatirkan kayak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ini tadi di luar konteks pertanyaan, tapi tetap penting ya. Kemudian begini juga, data seseorang apa yang hanya boleh ditampilkan. Jadi kan biasanya kalau kita mendaftar ke situs itu kan ditanya nama, alamat, telepon, dan lain-lain ya. Kira-kira apa yang hanya boleh ditampilkan? Kalau menurut saya sih yang tidak riskan untuk disebarluaskan itu cukup nama sih. Karena kalau misalnya sampai alamat, nomor HP itu riskan sekali untuk digunakan oleh orang-orang. Salah gunakan. Harus dipertimbangkan kan, tidak semua data itu boleh ditampilkan. Oke. Jadi model seperti itu. Nanti sebenarnya bisa mengarah ke teknis yang lebih rumit sebetulnya. Tapi nanti aja. Oke, kita karena suaranya nyambung nggak putus ya. Saya lanjut nomor 2. Mengapa ada peningkatan dramatis dan jumlah? Ya, kenapa? Karena kan banyak itu bermunculan. Tokopedia kemarin datanya kena. Kemudian ada situs lain datanya kena. Mengapa itu terjadi? Mengapa kok semudah itu bisa diambil? Kira-kira kamu apa? Saya, Pak. Ya.
Kalau menurut oh kalau menurut saya sih bisa dari dua sisi ya Pak. Kalau misalnya dari sisi yang punya punya jaringannya itu mungkin bisa jadi ada kayak pengamanannya yang kurang, atau bisa jadi dari segi penyerangannya ke masuk ke jaringannya itu tuh ada metode-metode baru gitu loh Pak. Jadi jadi meningkat untuk serangannya itu. Sekarang ini lebih ya, mungkin nanti butuh proteksi yang lebih tinggi. Sekarang ya oke lah. Nggak apa-apa dari kamu aja, yang lain tapi suaranya putus-putus jadi kabinnya. Oke. Jadi ini masalah keamanan banyak hal ya di internet itu, termasuk masalah keamanan. Pertama adalah keamanan data. Sampai data itu bisa tampil dilindungi yang baik ya. Yang jelas itu kan pelaku kejahatan pasti punya tujuan. Kalau melihat nomor apa serangan keamanan komputer apa yang paling umum sekarang ini macam-macam. Oke. Spam itu juga serangan. Siapa pelaku utama kejahatan komputer? Apa tujuan mereka? Jelas tujuannya bisnis atau ada juga tujuan yang non bisnis dan lintas negara ya. Apa elemen kunci dari apa tindakan nggak minat ada itu terjawab ada. Sekarang nggak apa-apa kamu aja ini apa yang dimaksud dengan privasi. Kamu tahu nggak privasi? Apa sih privasi itu? Halo? Privasi itu data-data atau apapun itu yang menyangkut ke pribadi. Jadi untuk pribadi. Kalau itu menurut saya sih Pak. Ya. Jadi ada namanya hak privasi itu. Dan apa hak privasi itu? Jadi menyangkut tentang seseorang ya, hak seseorang yang harus dilindungi ya. Yang harus dilindungi, yang orang lain tidak. Oke. Apa saja undang-undang yang memberikan perlindungan untuk privasi dan masalah etika. Apa saja berbagai strategi. Nah sekarang ini misalkan gini, di Instagram, di Facebook, di macam-macam itu, atau gini, ketika kita browsing tanpa Anda sadari, data itu masuk. Jadi Anda sedang browsing tentang X, tentang apa gitu ya, tiba-tiba misalkan Anda pakai katakan akses Bukalapak gitu ya, akses Shopee, Anda baju misalkan, Anda lagi lihat baju, kemudian di Facebook itu muncul iklan baju, itu etis nggak itu? Yang dilakukan oleh Facebook dan apa namanya dan e-commerce-nya tadi itu etis nggak? Kalau menurut saya pribadi itu etis sih kalau penggunaannya seperti itu, karena kan dia kan melihat dari yang pengguna itu cari kan di beberapa waktu terakhir. Nah, itu kan jadi kayak bisa kayak pemasaran gitu loh, model untuk pemasarannya. Jadi itu masih etis sih kalau menurut saya. Privasinya si pengguna e-commerce gitu kan, saya sedang khawatirnya browsing sesuatu yang sensitif gitu ya, misalkan underwear ya, sensitif, Anda nggak suka gitu, tiba-tiba di Facebook dia buka entah di mana dia buka gitu loh, dia juga nggak enak muncul di kronologinya atau di timelinenya Facebook, walaupun dia sendiri dia merasa bahwa saya sedang dimata-matai gitu. Hal-hal sensitif seperti itu tanpa izin kan sebelumnya. Pakai izin nggak? Ada nggak? Enggak, otomatis masuk. Pernah nggak Anda waktu mendaftar itu ada kalimat apapun yang Anda berikan itu menjadi data bagi kami, bagi perusahaannya tadi? Anda setujui nggak kalimat itu? Atau pernah Anda baca nggak? Karena
tergantung orang-orangnya ya Pak. Soalnya kadang kalau saya pribadi sih, kalau waktu saya misalnya searching-searching masalah baju atau produk apapun itu, kadang eh, justru yang munculnya di lapak lain, misalnya di Facebook itu justru kayak lebih menarik gitu loh Pak. Lebih saya suka. Nah itu kalau sisi positifnya sih. Jadi pengguna itu bisa kayak ini, jadi kayak nyari nyari kebutuhannya tuh nggak melulu di situ gitu loh. Kalau ya gitu Pak. Ada sisi positif negatifnya gitu ya. Kemudian kan harus diatur ininya juga apa namanya persetujuannya. Nanti itu kita bahas itu banyak dibacaannya di durasi. Sekarang saya satu lagi pertanyaan ya, kamu aja sudah apa? Kalau kita di tempat kerja kemudian dipasang kamera itu etis nggak? Diawasi sama bosnya ini. Nomor 4 ini, mengapa pengusaha semakin menggunakan ini diawasi? Pengawasan tergantung dari kayak kalau misalnya ya dari satu kantor itu isinya orang banyak, itu menurut saya etis Mas Ian, karena kan bos kan pasti juga lihat yang lain, dan juga kemungkinan kan kalau ada kejahatan dari masing-masing sesama karyawan itu masih bisa ditangani, itu masih ada. Nah tapi kalau misalnya udah dalam lingkup kayak satu orang cuma satu ruang satu orang, itu udah nggak etis sih untuk dipasang. Ya setuju, saya setuju. Ini statement yang saya tunggu-tunggu. Jadi kalau dia sendirian itu kan nggak misalkan sekretarisnya dipantau itu kan mata-matai ya. Kalau itu dalam satu lingkungan kerja itu ini gitu ya, karena lihat dari misalkan, atau juga begini sebenarnya, kalau Anda pengusaha rumah makan dan Anda punya cabang 5 cabang misalkan, kan tidak mungkin Anda harus mengawasi satu persatu kan tetap kalau Anda punya satu perusahaan, Anda datang, Anda bisa mengawasi langsung. Tapi kalau 5 cabang, bagaimana Anda mengawasi? Maka diawasi. Dan itu boleh kan gitu kan. Untuk mengawasi pekerjaannya, bukan mengawasi gerak-gerik yang di luar itu. Nah, sehingga privasinya yang berarti kan di toilet atau di ruangan, walaupun dia ruangan sendiri, ya saya sangat tidak setuju juga kalau seandainya ada pengawasan di ruangan sendiri. Orang yang ada apa enggak? Saya ini pernah memasang, tapi kemudian fiturnya dimatikan. Kalau Anda lihat di kamera, saya masang dulu hampir 170 kamera di semua kampus. Saya sama Prof. Suartono, di setiap kelas itu ada kamera. Anda lihat kalau nanti di kelas gedung A, gedung B, sama gedung 117 kalau nggak salah, sama gedung C. Itu dipasang kamera untuk apa? Untuk bisa mengawasi dosen itu masuk kelas atau tidak. Itu dipantau oleh BHK, karena BHK kan tidak bisa lihat gitu. Ada dosennya yang seenaknya. Nah, kira-kira pemasangan kamera di kelas itu tadi etis atau enggak ya kira-kira ya? Etis Pak, masih Tergolong etis ya. Ya kan tadi lebih dari satu yang dipantau, mahasiswanya berapa, orangnya berapa. Karena memang gini, terjadi itu karena terjadi ada banyak laporan dari mahasiswa bahwa dosen itu tidak melakukan proses pembelajaran. Jadi dikasih tugas tapi nggak bisa masuk kelas. Atau sering terlambat dan sebagainya. Itu kemudian di mana Pak saya ini? Pasang kamera Pak. Tapi kemudian nggak dipakai. Ada yang protes. Mas cukup diawasi kayak maling aja. Nah ini pertimbangan untuk ruginya. Jadi terjadi pertentangan. Apapun itu masalah etika pasti akan ada yang menerima dan tidak menerima. Tapi kalau itu berlaku umum secara banyak dan memang baik ya, etika sedangkan yang lainnya harus mengalah dengan alasan apapun. Nah sekarang saya tanya lagi, kalau sekarang ini di pandemi ini belajarnya online, bagaimana bisa mengawasi? Kalau Anda mau mengawasi, apakah dosen itu melakukan pembelajaran atau tidak? Gimana caranya? Bagaimana caranya?
Halo. Itu pertanyaannya cukup sulit sih Pak, karena kita mahasiswa juga, kita mahasiswa tuh nggak semuanya memiliki kayak sinyal yang bagus. Nah, jadi itu salah satu hambatan yang ada ketika kita itu melakukan pembelajaran secara online. Enggak, artinya itu dosennya itu dipantau apakah ngajar online apa enggak. Gimana itu? Caranya gimana, Pak? Oh, itu bisa dari kayak absen gitu Pak, dari e-learning. Dia tetap tidak melakukan tatap muka online seperti yang sekarang ini, seperti saya gini. Tapi dia hanya memberi tugas, nggak pernah masuk, kan sama aja tadi yang di darat tadi. Dia nggak datang kasih tugas. Memang tugas Anda mengerjakan tugas, ada jejaknya memang. Tetapi apakah itu etis? Kalau dengan era sekarang ini, dengan kemampuan internet sekarang ini, dosen hanya memberikan tugas jawab. Menurut pendapatmu gimana? Halo, Azan ya? Halo, coba sini kita akhiri. Halo. Iya, halo Pak. Maaf. Oke, itu menurut saya sih tidak etis ya kalau dosen semacam seperti itu. Maaf, seperti itu. Jadi sebaiknya walaupun mungkin internet tidak bagus, itu setidaknya memberikan seperti video pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswa ini masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi tetap berusaha ada metode lain, tidak sekedar memberi tugas, kerjakan tugas, tapi tidak ada semacam tatap muka gitu ya, walaupun itu tidak online itu ya, kamu ya tetap ada tanggung jawab bahwa mereka dibayar untuk mengajar gitu ya, bukan memberi tugas gitu. Makanya saya kan akan berusaha untuk komitmen, ya memang ada dua macam pembelajaran, itu namanya blended e-learning, itu memang dikenal seperti yang ada yang online dan tidak. Saya ini yang saya kerjakan sekarang online, jadi nanti Anda juga akan pahami. Jadi, wah dosen ini Pak saya itu nggak masuk terus misalkan, saya masuk, nanti kemungkinan ada yang tidak masuk, kemungkinan juga ada yang memberikan ambulan. Nah, saya rekam ini sebagai wujud adalah walaupun tidak diperiksa, tapi saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa diperiksa bahwa saya telah melakukan proses pembelajaran, dan saya dibayar oleh negara gitu, dari uang rakyat untuk memberikan materi. Tidak sekedar itu, kalau dari itu kan orang nggak perlu kuliah gitu kan. Dan itu tidak etis, makanya saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang etis gitu. Itu tidak melanggar peraturan sebetulnya. Jadi seseorang yang kasih tugas sampai selesai tanpa itu kemudian dia menilai dan sebagainya, itu selesai, itu tidak melanggar sebetulnya. Karena kondisi pandemi, tapi sebenarnya tidak etis. Kenapa? Karena internet cukup bagus. Tadi Anda katakan ya bagaimanapun juga minimal lah kasih video gitu ya, itu saya setuju gitu. Nah, ada dosen yang sama sekali nggak kasih video, nggak kasih waktu, tugas juga nggak setiap pertemuan kasih tugas gitu kan. Jadi tiba-tiba tugasnya itu tidak. Makanya saya sampaikan juga, dan saya berusaha sebaik mungkin karena sebagai orang dosen yang profesional, saya sebenarnya mampu memberikan pelayanan untuk edukasi pada pelanggan dengan teknik dan cara yang kreatif lah. Oke, saya pikir cukup pas kita sesuai, ini kita etikanya seharusnya, tapi kadang-kadang nanti etika harus lengkap. 14.50 kita akhiri, tadi startnya juga sudah menyalahi, harusnya tadi ada acara di rektorat sehingga akan terlambat. Jadi tadi ada pemberian penghargaan pengabdian lebih dari 10 tahun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Rekaman masih ada, kalau ingin lagi itu semuanya ada di rekaman di Facebook kita.
Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, Mbak.